KRI Sultan Iskandar Muda 367, kapal perang Indonesia yang pernah meraih skor tertinggi saat bertugas di Lebanon untuk pertama kalinya menyambut kedatangan kapal perang lain, yaitu KRI Brawijaya 320. Salam hormat untuk seluruh penikmat laut, penggemar kapal perang, dan para pejuang keyboard yang selalu siap siaga tiap dengar kata frigate. Apapun waktu Anda nonton video ini, pagi yang cerah, siang bolong, sore mendung, atau malam larut sambil nyeruput kopi, yang jelas hari ini kita akan menyelami kisah dahsyat dari dua kapal perang legendaris milik TNI AL. Ini bukan adegan film perang, bukan juga cuplikan game naval warfare. Ini kisah nyata, serius, membanggakan, dan tentu saja saya bawakan dengan gaya ngobrol santai, lengkap dengan bumbu lucu, biar nggak berasa lagi kuliah strategi militer. Jadi ceritanya begini, tanggal 29 Juli 2025, Indonesia resmi melepas KRI Brawijaya 320 dari Italia. Ini kapal perang baru kita, yang dibeli dari galangan kapal Fincantieri. Keren ya? Bukan cuma sepatu yang kita beli dari Italia, kapal perang juga. Dan ini bukan sembarang kapal. Ini kapal pertama dari kelasnya yang akan memperkuat jajaran armada TNI AL. Nah, rute pelayarannya itu jauh loh. Kira-kira 1 bulan penuh dari Italia ke Indonesia. Jadi, bayangkan kapal ini seperti mahasiswa rantau baru, berangkat dari rumah kos baru, Italia, menuju kampus utamanya, Surabaya. Dan sepanjang jalan, ketemu kakak tingkat. Dan siapa kakak tingkatnya? KRI Sultan Iskandar Muda 367. Ini kapal perang senior, malang melintang, dan bukan kebetulan, ini takdir yang tertulis di ombak. Sedang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, sebagai bagian dari Maritime Task Force UNIFIL. Tanggal 2 Agustus 2025, di Laut Mediterania yang hangat dan penuh kenangan sejarah, dua kapal ini bertemu dan langsung menggelar latihan PASEX alias Passing Exercise. Kalau bahasa sederhananya, latihan sapa dan kerja bareng di tengah laut internasional. Latihan ini bukan sekedar formalitas, tapi simbol sinergi. Ibarat anak baru ospek bareng senior, tapi versi TNI AL dan di Lautan Biru. Dan karena pertemuan ini, KRI Sultan Iskandar Muda 367 dapat predikat spesial sebagai unsur pertama yang menyambut kedatangan KRI Brawijaya 320 dalam perjalanannya menuju tanah air. Tapi tunggu, sebelum kita lanjut, mari kita kasih tepuk tangan dulu dong buat KRI Sultan Iskandar Muda 367. Loh, kenapa harus bangga? Karena kapal ini bukan sembarang kapal. KRI Sultan Iskandar Muda 367 adalah duta Indonesia di lautan internasional. Ia menjalankan misi perdamaian di kawasan rawan seperti Teluk Aden dan Lebanon. Bukan cuma menjaga, mereka juga rutin latihan bersama dengan satuan negara lain, memastikan kesiapan jika sewaktu-waktu dunia memanggil. Dan yang bikin kita makin bangga, KRI Sultan Iskandar Muda 367 barusan dapat nilai sempurna waktu dievaluasi oleh evaluator MTF UNIFIL. Semua aspek dinilai, kesiapan tempur, logistik, sistem komando, bahkan kebersihan kapal. Iya Bapak Ibu, kebersihan kapal. Kata evaluator, kapal ini seperti baru, semua sistem berjalan normal dan kebersihannya luar biasa. Saya jadi curiga, jangan-jangan kapalnya disemprot pewangi tiap pagi. Dan puncaknya, mereka dapat gelar The Most Capable Ship Among MTF Units. Wah, kalau ini lomba antar kelas, KRI Sultan Iskandar Muda 367 jelas juara umum. Ranking 1, bintang sekolah. Tapi tidak hanya itu, dalam misi UNIFIL ini, TNI Indonesia tercatat sebagai negara yang mengirim kontingen terbanyak. Mulai dari pasukan darat seperti Indobat, pasukan markas, rumah sakit militer level 2, hingga unit koordinasi sipil militer. Dengan begini, kita bukan cuma hadir di peta dunia, tapi ikut aktif menjaga perdamaian dunia. Bukan hanya dari darat, tapi juga dari laut. Bukan hanya lewat diplomasi meja bundar, tapi lewat kerja nyata di ombak-ombak perbatasan. Dan sekarang, bayangkan ini. Dua kapal perang TNI AL bertemu di Laut Mediterania. Satu mewakili masa depan, KRI Brawijaya 320, baru, canggih, siap bertugas. Dan satu mewakili keteladanan dan pengalaman, KRI Sultan Iskandar Muda 367, senior, matang, dan dihormati di panggung internasional.
Seolah-olah KRI Sultan Iskandar Muda 367 berkata kepada KRI Brawijaya 320, "Selamat datang di dunia kami, ayo kita jaga samudra ini bersama." Dan KRI Brawijaya 320 menjawab, "Siap kakak, arahkan kami." Duh, saya jadi baper sendiri. Padahal ini kapal perang. Dan dari titik itulah, perjalanan epik KRI Brawijaya 320 pun berlanjut. Setelah momen penuh makna bersama seniornya di Laut Mediterania, kapal anyar kebanggaan Indonesia itu kembali menatap lurus ke timur, menuju jalur pelayaran panjang melintasi terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia, hingga akhirnya nanti akan menjejak perairan Nusantara. Tapi perjalanan ini bukan cuma soal arah mata angin atau koordinat GPS. Ini soal mengemban kehormatan, mengenal karakter kapal, menguji sistem, dan membentuk chemistry antara awak kapal dan mesin tempur canggih yang kini jadi rumah mereka. Seperti hubungan antara prajurit dan senjata utamanya. Harus paham, harus nyambung, harus klik. Ibarat jomblo yang akhirnya cocok sama pasangannya. Maksud saya cocok sama kapalnya. Pelayaran pertama kapal perang itu seperti sunatan massal ala Angkatan Laut. Maksudnya harus ngerasain dulu pahit manisnya laut lepas, sebelum resmi disebut siap bertugas. Jadi, kalau KRI Brawijaya 320 ini bisa melewati semua itu dengan gagah dan mantap, maka dia bukan lagi si anak baru. Dia sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar Armada Samudra. Welcome aboard, nak! Di sisi lain, KRI Sultan Iskandar Muda 367 nggak tinggal diam. Meski sedang bertugas di Timur Tengah, kapal ini tetap jadi magnet perhatian. Setelah menyambut adik kelas di Laut Mediterania, ia lanjut menjalankan misi pengamanan maritim bersama armada lain dari berbagai negara. Ada kapal dari Brazil, Turki, Bangladesh, Jerman, Yunani, bahkan Italia, negara tempat si Brawijaya lahir. Dan di tengah keberagaman itulah, KRI Sultan Iskandar Muda membuktikan diri bahwa meskipun datang dari negara kepulauan jauh di Asia Tenggara, mereka bisa tampil profesional, disiplin, dan menonjol. Ibarat murid pindahan dari desa yang tiba-tiba jadi ketua OSIS di sekolah elit luar negeri. Keren kan? Interoperabilitas jadi kunci. Bayangkan, latihan bersama berbagai kapal dari negara berbeda, dengan sistem komunikasi berbeda, SOP berbeda, bahkan bahasa dan logat yang kadang bikin bingung. Tapi ternyata, para prajurit TNI AL bisa menyesuaikan dengan cepat. Kalau istilah anak zaman now, fleksibel kayak charger HP universal. Satu latihan, dua manuver. Dan dalam waktu singkat, mereka sudah sinkron. Kayak boyband internasional yang latihan sehari langsung konser keliling dunia. Itu pun masih sempat bercanda di dek kapal, bagi-bagi kopi gayo, dan kadang pamer Indomie goreng instan. Karena di lautan manapun, Indomie tetap pemersatu bangsa. Dan itulah momen-momen kecil yang bikin para mitra asing geleng-geleng kepala sambil kagum. Mereka bilang, Indonesian Navy very professional and very friendly. Lalu nambah, and what is that noodle with magic flavor? Jawabannya tentu saja, it's not just noodle, it's cultural diplomacy in a cup. Sementara itu, di tanah air, kabar pertemuan dua kapal TNI AL ini mulai ramai diperbincangkan. Media sosial langsung dipenuhi meme, ucapan bangga, dan analisa-analisa dadakan dari para pakar keyboard. Ada yang ngebahas mesinnya, ada yang bikin fan art pertemuan kapal, bahkan ada juga yang nanya, kapan kapal-kapal ini bisa kita lihat langsung? Jawabannya sabar dulu, kapalnya belum nyampe, masih OTW. Tapi kalau nyampe nanti, yakin deh, bakal disambut kayak pahlawan pulang dari medan perang. Atau minimal kayak anak rantau pulang bawa oleh-oleh. Bedanya, ini oleh-olehnya bisa nembak radar dan punya rudal anti kapal. Dan dari sinilah kisahnya terus bergulir. Armada Laut Indonesia bukan cuma makin kuat, tapi makin terlihat di peta global. Bukan cuma hadir secara simbolik, tapi aktif, relevan, dan disegani. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.